Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, volume kendaraan arus mudik terus mengalir di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat pada Senin sore. Sementara kondisi arus lalu lintas di pos terpadu GTC Limbangan masih terpantau ramai lancar. Di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat pada Senin sore, volume kendaraan terus mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Namun, arus lalu lintas kendaraan pemudik masih terpantau lancar dan tidak terjadi kemacetan. Tercatat hingga 12 waktu Indonesia Barat, sekitar 25.000 kendaraan melintasi di Cikopo menuju Cirebon. Dan kemudian dari arah sebaliknya terdapat sekitar 10.000 kendaraan yang melintasi dari arah Cikopo menuju Jakarta. Diskon tarif tol sebesar 30% masih berlaku hingga hari ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Kita beralih ke tol Cikampek Utama pemirsa atau Cikatama, di mana mobilitas kendaraan menuju wilayah timur melalui ruas tol Cikatama terus menunjukkan peningkatan. Pada Senin sore, Jasa Marga mencatat sebanyak lebih dari 26.000 kendaraan menuju Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Volume kendaraan meningkat lebih dari 41% dibandingkan lalu lintas pada umumnya dan diprediksi terus meningkat seiring dengan berlakunya potongan tarif tol sebesar 30% di 9 ruas jalan strategi sejak 15 Maret sampai dengan hari ini. Masyarakat diajak untuk memanfaatkan diskon dan melakukan perjalanan mudik sebelum diprediksi puncak arus mudik berlangsung. Selain itu, diskon tarif tol nantinya akan diberlakukan kembali pada periode arus balik. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas di pos terpadu GTC Limbangan masih terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintasi Limbangan belum mengalami kepadatan atau antrean yang panjang. Menariknya, Polres Garut memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kedatangan dari gelombang kendaraan pemudik yang akan melintasi jalur arteri selatan. Kapolres Garut AKBP Yugi memantau pergerakan kendaraan dari arah tol Cilenyi ataupun dari tol Cikampek yang menuju ke Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Dan jika terpantau padat, maka diperkirakan dalam 3 hingga 4 jam ke depan, maka kepadatan juga akan terjadi di jalur arteri selatan. Jajaran Polres Garut pun memperlakukan antisipasi sebelum volume kendaraan membludak di jalur arteri Garut dengan menerapkan sistem satu arah guna memperlancar laju kendaraan pemudik. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi arus mudik di sejumlah titik, sudah ada rekan-rekan reporter Berita 1, Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Farisa Alfandini dari tol Cikopo Palimanan kilometer 86. Kemudian ada Cesa Andini dan juru kamera Joseph Koel di gerbang tol Cikatama. Dan Juan Guardiola serta juru kamera Hidayat Syarif yang melaporkan dari jalur Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selamat petang, rekan-rekan, kita ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, bagaimana pantauan terkait dengan arus mudik di tempat Anda melaporkan di ruas tol Cipali hingga saat ini? Apakah memang mulai terlihat peningkatan volume kendaraan yang akan bergerak menuju ke arah timur? Dan bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Ya, selamat petang, Sezana. Kita saat ini di ruas tol Cikopo akhir pekan kemarin, kondisi lalu lintas di sekitar ruas tol Cipali sempat mengalami lonjakan. Namun pada hari ini, Senin 16 Maret 2026, kondisi lalu lintas di ruas tol Cipali mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Total hingga hari ini tercatat sudah ada sekitar 24.000 kendaraan yang melaju di ruas tol Cipali atau
lebih rendah 16,6% dibandingkan dengan hari kemarin, Soza dan juga pemirsa. Selanjutnya di sekitar ruas tol Cipali ini juga, Soza, ada berbagai macam fasilitas agar para pemudik dapat berkendara dengan nyaman. Salah satunya saat ini saya sedang berdiri di sekitar rest area kilometer 86. Kondisinya saat ini banyak sekali para pemudik yang beristirahat untuk berbuka puasa, Soza. Dan tentu lonjakan pemudik yang saya lihat di sekitar rest area kilometer 86 tidak sama seperti hari kemarin. Di mana hari kemarin di sekitar rest area ini sempat menumpuk antrean sehingga para pemudik tidak diperkenankan untuk berlama-lama di sekitar rest area. Karena kalau misalnya kita melihat himbauan dari pihak pengelola pun, para pemudik yang beristirahat di rest area diperkenankan 30 menit untuk beristirahat di sini. Soza, tadi Anda menanyakan terkait dengan rekayasa lalu lintas di sekitar ruas tol Cipali. Kalau dari pantauan saya sejak pagi tadi ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan karena memang volume kendaraan yang terjadi di sekitar ruas tol Cipali masih di bawah 5.000 per jam. Nantinya ketika kendaraan sudah mencapai 5.000 kendaraan akan diberlakukan arus rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, dan jika sudah mencapai 8.000 nantinya akan diberlakukan sistem one way. Namun hingga hari ini saya melaporkan belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Soza. Baik, terima kasih rekan Teguh untuk laporan langsung Anda. Kita bergeser pemirsa menuju ke titik lain. Ada rekan Cesa Andini dari gerbang tol Cikatama. Cesa, kalau sampai dengan saat ini bagaimana pantauan di gerbang tol Cikatama? Apakah kurang lebih sama dengan di ruas tol Cipali atau justru ada pantauan yang cukup berbeda? Silakan. Ya, Soza dan juga pemirsa, kurang dari 1 minggu sebelum Lebaran 2026, kini di tempat saya melaporkan masih tergolong ramai lancar, di mana saya melaporkan langsung di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama yang merupakan akses utama menuju Trans Jawa, di mana Jasa Marga sendiri juga sudah mencatatkan adanya peningkatan volume kendaraan sejak tanggal 11 Maret lalu. Adapun di lapangan saat ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, dan dengan kondisi lalu lintas tersebut dapat kami sampaikan kendaraan yang melintas juga didominasi oleh kendaraan pribadi hingga bis antar kota, dan juga dapat melaju dengan kecepatan normal mungkin sekitar 70 hingga 90 km per jam. Selain itu pemirsa, dapat kami sampaikan juga di setiap gardunya saat ini tidak ada kendala alias beroperasi dengan normal, sehingga tidak ada kepadatan, mungkin antrian hanya sekitar 3 ataupun 4 mobil ke belakang. Dan Soza, berdasarkan data harian dari Jasa Marga, hari ini sudah ada lebih dari 34.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa. Dan angka ini cukup tinggi dibandingkan hari kemarin begitu ya. Di sisi sebaliknya ke arah Jakarta, jumlah kendaraan yang melintas sudah lebih dari 16.000 kendaraan. Yang berarti ini juga sudah cukup tinggi begitu ya, Soza. Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, Jasa Marga melakukan berbagai sistem ataupun upaya seperti yang telah dilakukan. Ada program diskon tarif tol yang mulai berlaku sejak hari kemarin hingga hari ini sebesar 30%, berlaku di jaringan Trans Jawa, Trans Sumatera ataupun di jaringan Bandung menuju Cisumdawu. Tentunya program diskon tarif tol ini juga berlaku pada 9 ruas tol strategis yang nantinya akan berhenti nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, sejumlah gardu tol juga ditambahkan di gerbang tol Cikampek Utama. Dari yang sebelumnya hanya 15 gardu yang dioperasikan menuju Trans Jawa, kini sudah ada 19 gardu untuk mengantisipasi lonjakan sehingga tidak ada kepadatan yang berarti di gerbang tol Cikampek Utama. Dan terakhir mungkin ke depannya terkait rekayasa lalu lintas, walaupun hingga saat ini belum diberlakukan, kemungkinan pemirsa esok hari tanggal 17 Maret rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow ataupun ganjil
ganjil genap ini akan mulai dilakukan. Apabila kami merujuk pada data surat keputusan bersama berdasarkan Kementerian Perhubungan, ini nantinya akan dilakukan sekitar siang hari. Adapun nanti kami akan terus menantikan update-nya dari Jasa Marga tentang kapan rekayasa lalu lintas konvensional ini nantinya akan dilakukan sesuai dengan situasi di lapangan, Sosa. Baik, kita akan pantau bersama bagaimana terkait dengan pelaksanaan strategi untuk mengurai arus kepadatan yang diprediksi bisa saja terjadi di periode arus mudik ini. Terima kasih rekan Cesa. Dari Cesa kita bergeser pemirsa ke jalur nasional. Sudah ada rekan Juan di sana. Juan, kalau untuk di jalur arteri selatan di tempat Anda melaporkan saat ini, bagaimana situasi arus mudiknya? Bisa Anda gambarkan, silakan. Baik rekan Sosa di studio, berdasarkan pantauan kami di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya ada di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, tampaknya memang pergerakan arus mudik ini sudah mulai ada peningkatan ya sejak tadi kami memantau, karena memang intensitas dari volume kendaraan ini stabil, namun masih tergolong ramai lancar, sehingga kendaraan ini mayoritas masih dapat melaju, terbilang cukup kencang, karena kecepatannya diperkirakan sekitar 50 hingga 70 km per jam yang melintas dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya maupun juga sebaliknya. Dan dalam hal ini pihak kepolisian yakni Polres Garut, Jawa Barat tampaknya juga sudah melakukan pengaktifan pos terpadu, kemudian juga sudah menyiagakan sejumlah personel di titik-titik pengaturan lalu lintas. Ini bertujuan supaya nanti arus lalu lintas ini bisa terjaga kondisinya, bisa mencegah kemacetan dan juga memastikan kelancaran dari para pemudik yang ingin menuju ke Tasikmalaya maupun Jawa Tengah melalui jalur arteri selatan. Sementara itu, jika kita berbicara tentang menjelang hari Lebaran 1447 Hijriah, Zoza, memang berdasarkan keterangan dari Kapolres Garut yakni AKBP Yugi menjelaskan bahwa prediksi puncak kepadatan ini baru akan terjadi pada besok Selasa malam atau pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026, mengingat juga mayoritas para pekerja ini masih beraktivitas terakhir pada besok sebelum memasuki cuti bersama pada tanggal 18 Maret 2026. Kemudian juga Polres Garut ini menggunakan strategi yakni terus memantau kepadatan volume kendaraan di tol Ciawi, tol Cikampek dan juga Cilenyi. Kemudian jika sudah ada antrian yang cukup panjang di kedua tol tersebut, maka diperkirakan gelombang kendaraan ini akan masuk ke kawasan jalur selatan, tepatnya ada di Limbangan sekitar 3 hingga 4 jam kemudian. Oleh karena itu, pihak kepolisian juga terus memantau bagaimana kondisi dari tol Cilenyi supaya bisa mengantisipasi dan juga bisa menerapkan sistem yang rekayasa lalu lintas yang mereka sudah siapkan, contohnya seperti sistem one way atau satu arah. Ini memungkinkan para pemudik diberikan prioritas untuk melaksanakan perjalanan mudik mereka untuk mencegah terjadinya penumpukan kepadatan, karena di jalur selatan ini ada beberapa titik yang terkenal akan kemacetannya, mulai dari Nagrek menuju ke Kota Tasik yakni ada Limbangan, ada Malangbong, Lingkar Gentong hingga Ciawi. Oleh karena itu juga pemudik diimbau untuk mengetahui atau mengerti jalan-jalan alternatif, misalnya seperti jalan alternatif via Singaparna. Ini berguna juga bagi para pemudik supaya tidak terjebak macet. Kemudian kami sebelum menutup laporan ini, kami juga meneruskan imbauan dari Kapolres Garut, yakni imbauan kepada pemudik untuk tetap mengutamakan keselamatan, jangan terburu-buru. Kalau kata Kapolres ini, ojo ngebut-ngebut gitu, karena ada keluarga yang sedang menanti di kampung halaman, sehingga keselamatan ini menjadi sangat penting bagi para pemudik. Apabila dirasa lelah, juga bisa beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Karena memang jika berdasarkan keterangan dari Kapolres Garut menjelaskan bahwa maksimal perjalanan ini 4 jam. Setelah itu kemungkinan besar akan berpotensi lelah. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kondisi dari para pengendara.
dalam perjalanan mudik kali ini. Sementara demikian, Soza kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Juan untuk laporan langsung Anda dan sebelumnya rekan Cesandini dan juga rekan Teguh bersama dengan masing-masing juru kamera. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali melanjutkan aktivitas, jaga keselamatan, jaga kesehatan.